Oke ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Jawa Timur Lawyers Club, JTLC, suatu acara yang membahas isu-isu terkini yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Oke, kita sapa satu persatu narasumber kita. Yang pertama di sini ada Bu Khairus Solihatin Nur, psikolog sekaligus founder of Mental Health. Selamat malam Bu Khairus. Selamat malam Pak. Oke, narasumber kedua ada Pak Irfan Hanif, Ketua PGRI Jawa Timur. Selamat malam Pak Hanif. Selamat malam Pak Depi dan rekan-rekan Narasumber semuanya. ketiga ada Muhammad Reza Prasetya, staf ahli Komisi Perlindungan Anak. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Pak. Yang terakhir ada Pak Rasdita Nugroho, staf ahli Kominfo. Selamat malam Pak Radit. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang cyberbullying di Indonesia. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Digital Civility Index Februari tahun 2021, pengalaman perilaku tidak sopan atau akibat dari cyberbullying, 27% netizen pernah mengalami yang dinamakan dengan hate speech. 43% mengaku mendapatkan hoax dan penipuan. 13% merasakan tindakan diskriminasi. 48% perilaku tidak sopan ini dilakukan oleh orang asing atau stranger. 24% dalam kurun waktu 1 minggu sebanyak 24% mengalami perilaku tidak sopan di dunia digital. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying dan bentuk-bentuk cyberbullying itu sendiri itu seperti apa? Saya menuju ke narasumber pertama kita, Bu Khairus. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Depi pada kali ini selaku host. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu kejadian di mana seorang anak ataupun remaja diejek, dihina, diintimidasi, bahkan dipermalukan oleh anak-anak ataupun remaja melalui media internet maupun teknologi digital ataupun telepon seluler. Nah, cyberbullying ini dianggap valid jika pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat ataupun keduanya sudah berusia 18 tahun, maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber stalking. Nah, untuk bentuk-bentuk dari cyberbullying, untuk yang pertama adalah flaming, yang merupakan suatu tindakan di mana mengirimkan pesan teks yang isinya berupa kata-kata yang penuh dengan amarah dan frontal. Dan tindakan ini berupa mengirimkan pesan teks yang di dalamnya berisi umpatan-umpatan yang cenderung kasar dan menyinggung pribadi seseorang. Untuk yang kedua yaitu harassment, yang merupakan tindakan yang dilakukan seperti mengirimkan pesan-pesan, gangguan pada email, SMS, ataupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik, yaitu mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Untuk yang keempat yaitu peniruan atau impersonation, yaitu pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah hasil asli dari si korban. Untuk yang kelima yaitu outing atau menyebarkan rahasia orang lain, yaitu bisa melalui foto-foto pribadi orang lain dan mengumbar keburukan dan privasi orang tersebut. Dan yang keenam adalah
Raikery yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadinya yang bisa dijadikan senjata untuk memeras ataupun untuk mengancam. Untuk yang ketujuh adalah exclusion, yang merupakan tindakan secara sengaja atau kejam untuk mengeluarkan seseorang di grup online. Dan yang terakhir adalah cyberstalking, yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada korbannya. Oke, terima Ya, kasih Bu Khairus. Berdasarkan keterangan dari Bu Khairus, kita mendapatkan bahwa sebenarnya ada perbedaan antara cyberbullying dan cybercrime jika dilihat berdasarkan umur. Oke, kita mengetahui bahwa cyberbullying mempunyai dampak negatif bagi anak-anak. Oke, saya menuju Pak Reza yang merupakan staf ahli Komisi Perlindungan Anak. Monggo, bagaimana pendapat Pak Reza mengenai cyberbullying ini dan dampaknya? Ya, terima kasih Pak Depi. Menurut saya untuk cyberbullying ini dampaknya cukup besar ya kepada diri, utamanya secara mental, emosional, dan fisik. Untuk mental itu sebagai seorang anak atau individu yang terkena cyberbullying itu akan biasanya timbul perasaan menarik diri, akan merasa timbul aku ini selalu salah, aku ini bodoh. Bahkan yang awalnya dia ceria, dia bisa lama-lama untuk menarik diri karena tidak sesuai dengan lingkungannya. Terus secara emosional itu ada yang awalnya itu dia pendiam, lalu bisa berubah menjadi agresif, ada yang biasanya ceria, aktif, bisa sangat menjadi murung. Itu bisa juga menuntun seorang individu sebagai korban bullying untuk memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dan secara fisik, jadi secara fisik meskipun ini bullyingnya melalui media internet secara verbal bisa mempengaruhi fisiknya, bisa jadi korban cyberbullying itu bisa menyakiti dirinya. Jadi kan ada beragam macam respon dari korban yang hanya sekedar terkena mental atau emosional. Kalau ada korban yang sampai terkena fisiknya bisa menyakiti dirinya sendiri. Dan yang paling buruk adalah bunuh diri tadi. Terima kasih Pak Depi. Oke, berdasarkan paparan dari Pak Reza, ternyata dampak-dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying cukup serius ya. Kita menuju Pak Radit selaku staf ahli Kominfo. Pak Radit, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh para narasumber mengenai cyberbullying, ternyata banyak dampak yang serius bagi anak-anak. Nah, terus langkah-langkah apa yang diambil oleh Kominfo sebagai stakeholder yang menangani tentang cyberbullying. Kemudian ada lagi info bahwa pada masa pandemi ini yang belum usai, dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dimungkinkan cyberbullying ini terus meningkat. Monggo Pak Radit. Baik, terima kasih waktunya Pak Devi. Sebenarnya dari Kementerian Kominfo sendiri memiliki strategi komprehensif dari hulu hingga hilir untuk mencegah perundungan daring. Nah, kemarin selama pembelajaran jarak jauh dilaporkan banyak terjadi cyberbullying. Nah, yang pertama dulu dari hulu. Kita sudah melakukan edukasi literasi digitalisasi bekerja sama dengan Indonesia Child Online Protection atau biasanya disebut IDCOP dan Gernas Literasi Digital Cyberkreasi. Di tengahnya, kita turut melakukan pendampingan berkelanjutan bersama komunitas-komunitas lokal. Dan yang terakhir dari hilirnya, kami melakukan penegakan hukum biar menimbulkan efek jerah. Misalnya dilakukan melalui sosial media atau seperti apa, bisa dikenakan dengan pasal UU ITE. Untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat itu guru, orang tua, dan murid, kami menghadirkan beberapa program seperti workshop dan peningkatan kapasitas. Nah, tema-temanya yang diberikan antara lain digital parenting, digital lifestyle, dan keamanan cyber yang berhubungan dengan pelindungan anak di ruang digital. Di situ Kominfo akan berkolaborasi dengan IDCOP tadi
dan GNLD Cyberkreasi untuk terus melakukan literasi digital. Untuk mendukung literasi digital tersebut, Kominfo melakukan pembinaan kepada komunitas-komunitas lokal seperti pandu digital, relawan TIK, dengan tujuan komunitas tersebut dapat melakukan pendampingan kepada guru, orang tua, murid di daerahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, berdasarkan keterangan Pak Radit, kita mengetahui bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan-tindakan preventif untuk mencegah cyberbullying. Kita menuju ke Pak Hanif selaku Ketua PGRI, di mana Pak Hanif ini kan Ketua PGRI Badan Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, bagaimana peran guru, terutama teman-teman ASN ini dalam mencegah cyberbullying dan menerapkan smart ASN? Monggo Pak Hanif, silakan ditanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Depi. Untuk kali ini, masalah tentang cyberbullying tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Koirus, Pak Reza maupun Pak Aradit, bahwa memang cyberbullying atau perundungan cyber merupakan fenomena yang menjadi momok atau yang menjadi hal yang ditakutkan kalangan anak usia sekolah. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Security ORG pada Juli 2020, menyebutkan bahwa sebanyak 21% anak usia 10-18 di Amerika Serikat pernah menjadi korban cyberbullying. Kita ambil sederhana juga bahwa dulu waktu kita di tempat duduk di bangku sekolah, kita juga sering mengalami cyberbullying atau hal-hal yang merugikan kita, yang membuat kita tidak suka bergaul dengan orang yang mengganggu kita dengan cara-cara membuli ketika kita di bangku sekolah. Itu juga sudah bahwa cyberbullying ini sudah terjadi sudah lama. Nah, sementara di Indonesia, sebuah lembaga penelitian pelajar Indonesia, The Program for International Student Assessment atau PISA, mengeluarkan data bahwa 41% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya sekali dalam beberapa bulan. Itu pernah. Korban perundungan cyber yang terbesar adalah murid perempuan. Korbannya itu rata-rata paling banyak murid perempuan daripada murid laki-laki. Kemudian berdasarkan data cyberbullying dari Research Center pada tahun 2010, jumlah murid perempuan yang menjadi korban cyberbullying adalah 25,8% berbanding 16% dari murid laki-laki. Cyberbullying ditengarai semakin meningkat seiring ditutupnya sekolah lantaran pandemi COVID-19 mulai dari awal tahun 2020. Akibatnya penerapan pembelajaran jarak jauh, waktu yang dihabiskan anak-anak di media sosial atau di gawainya masing-masing, otomatis meningkat 20% dibandingkan sebelum masa pandemi. Fenomena perundungan cyber yang terjadi harus menjadi perhatian bagi guru dan sekolah. Alasannya, perundungan ini bisa mengakibatkan murid tidak fokus dalam belajar. Akhirnya mempengaruhi perkembangan akademik maupun non-akademiknya. Nah, kita sebagai guru, ASN khususnya, kita dan sekolah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani cyberbullying. Terlebih jika sekolah menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajarannya. Maka guru dan sekolah memiliki tanggung jawab lebih untuk mengedukasi murid bagaimana menggunakan teknologi dengan benar. Ada beberapa cara supaya kita menanggulangi cyberbullying ini tidak merebak
dengan penggunaan teknologi-teknologi yang lebih mudah sekarang. Yang pertama, buat diri Anda familiar dengan kehidupan siswa. Ya. Jangan ada gap yang memisahkan siswa itu tidak mau curhat kepada gurunya atau tidak mau mengutarakan pendapat kepada gurunya. Nah, untuk menghidupkan ini bagaimana? Jika Anda ingin lebih mengetahui konteks dan realitas yang menjadi latar terjadinya cyberbullying, buatlah diri Anda familiar dengan media sosial atau platform online. Pahami isi dan bahasa yang digunakan mereka dalam interaksi online-nya. Ya, jangan dibiarkan atau dianggap sepele sebagai hal biasa. Kemudian yang kedua, ajak murid untuk melaporkan bullying. Buat sebuah sistem pelaporan yang memungkinkan korban cyberbullying itu siapa saja mengetahui adanya tindakan perundungan cyber untuk membuat laporan. Meskipun tanpa harus menyebutkan namanya nantinya. Setidaknya ada Dropbox atau hotline atau email lah. Atau kalau kita sekarang mudah ya langsung WA. Nah, untuk melaporkan jika ada murid kita yang menjadi korban bullying. Berikutnya yang ketiga, ketahui ciri korban bullying. Pasti siswa yang mengalami korban bullying itu memunculkan gejala-gejala atau akibatnya pasti muncul. Mereka memiliki ciri seperti depresi, kemudian tidak mau bergaul, suka menyendiri, atau nilainya tiba-tiba turun yang sebelumnya bagus di prestasinya. Nah, itu sebagai tanda-tanda bahwa ada hal yang perlu didalami apa yang terjadi pada siswa tersebut. Berikutnya, 4, gunakan cara yang tepat untuk merespon. Meskipun sekolah harus tetap memberikan konsekuensi pada pelaku perundungan cyber, hukum bukan satu-satunya jawabannya. Hal yang lebih penting, pelaku perundungan harus memahami dampaknya, dampak jauh, dampak panjangnya yang dihadapi oleh korban maupun pelakunya. Seperti itu. Oleh karena itu, konseling itu bisa menjadi alternatif. Dengarkan juga suara korban dan warga sekolah lainnya. Biarkan mereka usul ide-ide untuk solusinya. Salah satu konkretnya yaitu biarkan perilaku dan korban saling berdialog sehingga pelaku dapat lebih memahami dampak dari perundungan yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta kita hanya melihat dari korbannya saja, pelaku juga kita harus berikan konseling supaya ke depannya perilaku yang menyimpang ini itu tidak akan terulangi lagi dengan hal yang sama atau dengan cara-cara yang berbeda. Dan yang terakhir, libatkan orang tua sebagai stakeholder pendidikan di sekolah dasar. Di era pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, orang tua juga memiliki peran yang sangat vital. Ajak mereka untuk sama-sama memahami fenomena ini dan beritahu juga kebijakan sekolah terhadap para pelaku perundungan. Jadi seperti itu kurang lebih, Pak Depi. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Hanif. Berdasarkan paparan yang dijelaskan oleh Pak Hanif, kita tahu bahwa guru, orang tua, maupun kepala sekolah mempunyai andil besar dalam penanganan cyberbullying yang ada di sekolah. Sebagai simpulan diskusi pada kesempatan kali ini, saya menyimpulkan bahwa cyberbullying ini merupakan masalah yang serius bagi anak-anak karena memiliki dampak yang bisa dilihat dari perilaku anak-anak itu sendiri. Dan guru, orang tua, semua serta jajaran pemerintah memiliki andil dalam menyelesaikan masalah kali ini. Di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih pada narasumber semuanya. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Hanif, terima kasih Bu Khairus, terima kasih Pak Reza dan Pak Radit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.